Teman-teman, saya mau cerita ya. Ini penipuan atau bukan nanti kalian sendiri yang menyimpulkan. Tapi yang jelas saya sudah rugi uang walaupun cuma 50.000. Saya itu setiap hari buka Instagram. Nah di situ itu lewat seliweran katanya gini, mau tahu caranya cari uang dengan Instagram? Enggak perlu siapin barang, enggak perlu live, enggak perlu nyetok barang, seperti itu iklannya. Kalau enggak tulisannya Instagram resmi dibuka ini gitu, tulisannya seperti itu. Nah, karena saya penasaran itu setiap hari kok begitu terus akhirnya saya klik gitu kan. Saya klik tulisannya daftar gitu. Nah, langsung itu menuju ke nomor WA. Terus saya WA, terus suruh daftar, suruh screenshot saya dapat infonya dari mana. Saya screenshot lah yang di Instagram itu terus saya kirimkan. Terus suruh daftar, suruh ngisi lah. Formnya kan suruh ngisi. Ada di situ ngisi identitas sama nomor rekening bank. Lah saya ya ragu kan, kok ada kalau rekening bank sih nggak apa-apa karena nanti buat bayar, tapi kok KTP itu sama verifikasi muka kita, saya itu ragu lah. Terus saya tanya ke Google, apakah aplikasi tersebut legal atau tidak legal? Kata Google itu legal. Nah karena kata Google legal, ya saya walaupun agak ragu terus saya lanjutin. Saya kasih nomor KTP, saya kasih nomor bank, saya verifikasi muka kayak gitu. Nah terus setelah itu dilempar ke temannya, katanya itu pembimbing. Setelah di pembimbing itu disuruh ngisi data lagi, saya isi. Nah terus itu suruh dengerin musik, screenshot covernya. Jadi misalnya kan lagunya apa, suruh screenshot covernya, terus dikirim ke pembimbing, itu satu lagu 5.000. Nah saya dapat lagu 20.000 kan, katanya harus segera ditarik, nanti kalau nggak ditarik nanti ribet penarikan berikutnya. Saya tariklah ke bank. Terus main lagi, saya dapat 9 lagu, kalau nggak salah 9 lagu. Terus saya mau tarik ke bank kok nggak bisa. Terus saya tanya kenapa nggak bisa. Terus katanya, oh ini harus menyelesaikan misi market dulu. Nah caranya gimana? Caranya kamu itu harus memesan barang seharga berapa, ini ada pilihannya dari mulai 50, 100, 500, 1 juta sampai berapa juta kayak gitu. Nah karena saya masih awal kan, saya kan ya yang paling murah, itu pun dengan rasa curiga. Kok minta transfer uang ya? Ini jangan-jangan penipuan, itu di pikiran saya. Tapi ya nggak tahu itu penipuan apa enggak. Tapi saya mikir begitu. Tapi terus saya tanya suami saya gimana? Kata suami saya ya dicoba aja katanya. Lah katanya dicoba aja kata suami saya. Terus saya transfer 50. Terus akhirnya betul-betul kembali yang 50 dibalikin lagi, tapi komisinya enggak, katanya kalau transfer berapa plus komisi 20%. Nah yang dibalikin cuma yang 50.000, komisinya kan enggak dibalikin, harusnya kan 10.000-nya kan dibalikin gitu kan, karena kan komisinya kan 10.000. Nah itu cuma 50.000, oke lah, nggak apa-apa lah, yang penting uang saya kembali 50.000, yang 10.000 nggak apa-apa. Nah terus kan saya mau tarik uang saya 50.000, terus permainan musiknya 9. Kalau 9 itu kan berarti dapatnya 45.000. Jadi kan harusnya kan 95.000. Mau saya tarik ke bank nggak bisa. Katanya, saya tanya kenapa kok nggak bisa? Oh itu harus menyelesaikan misi berikutnya. Nah, ini saya hubungkan dengan Bapak Direktur apa manajer pokoknya kayak gitu. Nah terus dihubungkanlah ke bapak itu, padahal itu mungkin orangnya sama, namanya juga cuman chattingan kan nggak lihat mukanya kayak gitu. Nah terus lah udah kirim, itu kan namanya perempuan ya, yang pembimbing saya itu perempuan. Setelah begitu kirim uang, kenapa namanya laki-laki? Saya udah mulai curiga lagi, kok laki-laki gitu kan. Tapi oke lah, sudahlah, udah terjadi itu ya sudah. Nah terus ke yang ketiga, yang Pak Manajer itu bilang ibu harus menyelesaikan gini baru nanti uangnya bisa diambil. Yang ibu transfer tadi 50.000 plus bunga plus permainan ibu, jadinya kan 50 plus permainannya 45 jadi 95 plus 10.000 bunga. Tapi ibu harus menyelesaikan
misi berikutnya Ibu harus ambil pesanan sampai pesanannya 0. Nah di situ pesanannya 10. Pesanannya 10 itu ada yang misalnya baju harganya 78.000, baju lagi harganya 100.000, terus saya pikir lah nanti kalau misalnya anggap aja lah rata-rata 75.000, anggap aja. Itu kalau 10 kali kan 750. Pasti nanti saya disuruh transfer 750.000, nanti dibalikin plus bunga kayak gitu. Lah saya ya nanti pasti berikutnya lagi begitu lagi makin gede. Berarti itu mau nipu. Terus akhirnya saya nggak usah deh Pak, saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Terus itu 50.000 aja tadi yang pinjem dari teman saya suruh masukin ke rekening saya, terus saya transfer. Lah ini saya mau ngambil yang 105.000 itu, mau buat balikin yang 50.000, saya nggak usah aja deh Pak, saya mundur nggak nerusin. Nah terus mulai cara ngomong di tulisannya itu marah. Jadi marah, gimana sih diajarin nggak ini, gimana sih diajarin nggak paham, pusing saya ngajarin orang yang nggak ngerti, gini. Udah deh Pak, saya mundur aja nggak apa-apa, uang yang 50.000 saya hilang nggak apa-apa. Kalau soal yang bonus sama yang hadiah dari misi musik itu ya nggak apa-apa, itu kan bukan uang saya, yang uang saya kan yang 50.000 saya nggak apa-apa, saya ikhlas, tapi saya mau mundur aja karena saya orang nggak mampu, nanti malah utang saya banyak. Kamu gimana sih udah gini. Pokoknya intinya dia itu ngerayu saya harus saya mau membeli 10 produk. Iming-imingnya kan nanti barangnya enggak dikirim, tapi duitnya dibalikin plus bunganya 20%. Semisal harga 10 produk itu 750, nah saya kan transfer 750. Nah dibalikin 750 plus bunganya 20%. 20% berarti kan 150, berarti kan jadi 900. Nah nanti 900-nya bisa diambil, tapi saya nggak yakin, pasti nanti bilang lagi, oh itu 900.000-nya bisa diambil, tapi harus menyelesaikan begini lagi, yang pastinya nanti pasti jumlahnya banyak. Nah saya udah langsung kok marah-marah ya, kalau memang itu pekerjaan legal tentunya enggak marah-marah. Kenapa kok walaupun adanya enggak dengar, karena tulisan itu kan dari yang pusing saya ngajarin kamu enggak bisa-bisa, diajarin enggak paham-paham, diajarin gini. Padahal bukan ngajarin, dia cuma menjawab pertanyaan saya yang saya bilang saya enggak mau nerusin permainan ini, saya mau berhenti. Begitu dia bilang ngajarin saya, padahal ngajarin apa wong saya cuma bilang mau berhenti. Nah singkat cerita itu sudahlah, udah nggak saya layani lagi. Tapi terus dia bilang kan ya udah terusin besok aja. Nah, sekarang udah jam 8 waktunya berhenti. Nah terus dari situ saya itu takut itu data saya itu disalahgunakan gitu kan. Terus akhirnya saya blokir nomor 3 orang itu. 3 orang yang pertama, yang kedua, sama yang katanya manajer, saya blokir gitu kan. Tapi saya sampai detik ini masih ada rasa ketakutan identitas saya disalahgunakan, misalnya untuk apa kayak gitu ya. Karena dia udah pegang KTP sama wajah saya gitu loh. Jadi kan bisa aja diedit kan, pegang KTP sama pegang begini kan. Saya begini terus foto KTP-nya ditaruh di sini. Gitu kan bisa untuk pinjol, bisa untuk apa kayak gitu kan. Itu yang saya takutkan sampai saat ini. Ya mudah-mudahan identitas saya itu tidak disalahgunakan. Kalaupun terjadi itu ya kita harus lapor polisi. Jadi terus saya itu diblokir di Instagram, saya diblokir di Instagram. Buat kalian teman-teman semua, jangan gampang tergiur dengan kata-kata mau mudah cari uang di sini, mau mendapatkan uang hanya dengan HP, jangan scroll aja, jangan tergiur dengan itu. Jangan tergiur ya. Dan mudah-mudahan kalian mau mendoakan saya supaya identitas saya itu tidak disalahgunakan. Saya selalu minta pertolongan dari Tuhan agar dijauhkan dari orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada saya. Ini cerita saya bisa dibuat pengalaman ya, bisa dibuat peringatan ya, biar enggak seperti saya.